Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ya ada pekerjaan yang gajinya bisa puluhan juta, tapi ada juga pekerjaan lain yang gajinya mungkin pas-pasan buat sebulan? Nah, ini tuh bukan soal untung-untungan loh, tapi ada ilmu ekonomi yang seru banget di baliknya. Oke, coba kita bedah bareng-bareng pertanyaan ini. Kenapa gaji seorang programmer bisa jauh banget di atas gaji kasir? Apa karena kerjanya lebih penting? Atau jangan-jangan ada kekuatan pasar yang nggak kelihatan yang ngatur semua ini? Jawabannya ada di sana. Untuk memecahkan misteri gaji ini, kita bakal lewatin 4 pos. Pertama, kita pahami dasar-dasar pasar kerja. Terus kita bongkar kode rahasia di balik upah. Ketiga, kita lihat aturan mainnya, kayak upah minimum. Dan terakhir, kita lihat langsung contohnya di Indonesia. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama coba bayangin pasar kerja itu kayak marketplace online favorit kamu. Ada penjual, ada pembeli. Bedanya yang dijual di sini bukan baju atau gadget, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, keahlian, waktu, dan tenaga kita. Jadi, di pasar ini ada dua pemain utama. Di satu sisi, ada perusahaan. Mereka ini pembelinya yang lagi nyari keahlian buat bisnis mereka. Ini kita sebut permintaan tenaga kerja. Nah, di sisi lain, ada kita semua, para pekerja. Kita ini penjualnya yang nawarin keahlian kita. Ini namanya penawaran tenaga kerja. Gampang kan? Nah, ini poin yang penting banget. Perusahaan itu merekrut kita bukan karena mereka baik hati, tapi karena ada permintaan buat produk mereka. Gini deh, sebuah kafe butuh barista karena banyak pelanggan yang mau ngopi. Jadi, permintaan akan barista itu turunan dari permintaan akan kopi. Kalau nggak ada yang mau ngopi, ya nggak bakal ada lowongan barista. Ini logikanya dapat banget. Coba bayangin kamu punya usaha. Kalau biaya buat gaji karyawan, yaitu upah, makin mahal, kamu pasti mikir 2 kali kan buat nambah orang. Mungkin rekrut yang penting-penting aja. Sebaliknya, kalau upahnya lagi murah, wah kamu bisa lebih leluasa buat rekrut banyak orang. Sekarang, dari sisi kita sebagai pekerja, tentu aja kita merespon insentif. Kalau tiba-tiba gaji jadi data analis naik gila-gilaan, pasti makin banyak kan yang mau ikut kursus dan ngelamar jadi data analis. Nah, inilah yang namanya penawaran tenaga kerja. Makin tinggi upahnya, makin banyak yang mau. Oke, penjual dan pembeli udah jelas. Sekarang, ayo kita bongkar kode rahasia yang menentukan besar kecilnya upah seseorang, produktivitas, dan human capital atau modal manusia. Sama kayak harga barang di pasar, upah juga punya harga pasnya. Para ekonom menyebutnya upah keseimbangan. Ini adalah titik di mana jumlah lowongan dari perusahaan klop banget sama jumlah orang yang nyari kerja. Di titik inilah upah pasar terbentuk secara alami. Terus gimana caranya biar harga kita di pasar kerja ini bisa naik? Nah, ini dia resepnya. Semuanya dimulai dari investasi ke diri sendiri, lewat pendidikan dan pelatihan. Dari situ skill dan pengetahuanmu nambah. Kalau skill nambah, kamu jadi lebih produktif dan ujung-ujungnya produktivitas inilah yang bikin perusahaan rela bayar kamu lebih mahal. Dan ini skalanya besar loh, bukan cuma buat individu. Ekonom terkenal, N. Gregory Mankiw, bilang kalau standar hidup suatu negara itu ya cermin dari produktivitas para pekerjanya. Makin banyak nilai yang bisa kita ciptakan dalam sejam kerja, ya makin makmur juga negara kita. Tapi, pasar tenaga kerja itu nggak selalu dibiarin jalan sendiri. Ada wasitnya, yaitu pemerintah yang punya aturan main. Salah satunya upah minimum. Yuk kita lihat gimana ini bekerja di Indonesia. Upah minimum, atau yang kita kenal sebagai UMR atau UMK, itu pada dasarnya adalah lantai harga untuk bayaran kerja. Pemerintah netapin batas paling bawah supaya nggak ada perusahaan yang bayar pekerjanya kerendahan. Tujuannya mulia, yaitu melindungi kesejahteraan para pekerja. Tapi, kebijakan ini sering jadi perdebatan. Kenapa? Karena kayak pedang bermata dua. Sisi positifnya, pendapatan pekerja yang gajinya rendah bisa naik. Tapi sisi negatifnya, kalau upah minimumnya dipatok terlalu tinggi, perusahaan bisa jadi malah mengurangi rekrutmen. Akibatnya bisa muncul pengangguran, terutama buat pekerja pemula atau yang skillnya masih terbatas. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang bagian paling serunya. Mari kita pakai kacamata ekonomi ini buat melihat dunia kerja yang sesungguhnya di Indonesia. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat, gaji programmer junior bisa belasan juta. Kenapa? Permintaan dari perusahaan tinggi banget, tapi jumlah orang yang punya skill coding yang pas itu terbatas. Modal manusianya tinggi. Sekarang bandingkan sama barista atau buruh pabrik. Gajinya cenderung dekat-dekat UMK.
Kenapa? Karena penawarannya atau jumlah orang yang bisa melakukan pekerjaan itu banyak. Pasar kerja kita juga lagi banyak berubah. Sering kan kita dengar soal skill mismatch, lulusan sarjana tapi skillnya nggak nyambung sama yang dicari industri. Ini contoh nyata penawaran dan permintaan yang nggak ketemu. Belum lagi ada ekonomi gig, kayak content creator atau driver online, yang sistem kerjanya beda banget. Semua ini bukti kalau pasar tenaga kerja itu dinamis. Jadi, setelah kita bahas semuanya, apa sih inti yang bisa kamu bawa pulang? Pesan terpentingnya adalah ini. Asetmu yang paling berharga di pasar kerja itu adalah human capital kamu, yaitu semua pengetahuan, semua keahlian, dan semua pengalaman yang kamu miliki. Itulah modal utamamu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa gaji orang beda-beda, tapi pertanyaannya buat diri kamu sendiri. Sekarang setelah aku tahu aturan mainnya, keahlian apa yang mau aku bangun dan aku asah buat masa depanku? Jawabannya ada di tanganmu.